نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخه في الدارين آمين. ثم قال والمقالة الرابعة عشرة, dan maqalah yang ke-14, an Abdillah al-Intaqi, boleh al-Antaqi, al-Intaqi boleh dua, daripada Abdullah al-Intaqi rahimahullahu ta'ala. Qala, berkata oleh Syekh Abdullah al-Antaqi, kata beliau, khamsun, bermula 5. Hunna, dia 5. Hunna, dia khamsun, 5 perkara, min dawa'il qalbi, yaitu termasuk obat hati. 5 perkara termasuk daripada obatnya hati. Indal qaswatihi, ketika sudah kerasnya hati. Ini obat hati karas. Kemarin sudah kita ketahui, lamun inya hati itu karas, berarti hati itu kajong, kada mau dinasihati. Diarahkan ke kiri kada mau, arahkan ke kanan kada mau. Inya kajong, kasih tupangnya sudah, betunduk kada mau. Dinya becungit tupang sudah. Ngarannya hati karas. Itu kada mau lagi dinasihati, kada mau. Mungkinnya karas tuh kada mau dinasihati. Disuruh sembahyang kada mau juga. Tahu ilmunya, faham ancamannya, tapi tetap kada mau karena hatinya karas. Kajung. Ini yang kita bahas pada malam hari ini. Ini 5 perkara termasuk mengobati hati yang keras itu. Karena kalau hati itu sudah keras, kada mau lagi menerima nasihat, kada mau lagi dilunakkan. Beliuran nyuruh baca Quran, kada mau baca Quran lagi. Ya, beliuran menasihati kada mau juga. Nah, itu ada obatnya. Ada obatnya supaya hati tadi lembut, hati tadi berasa, ya kan? Hati tadi berasa.
Ini 5 obatnya supaya hati tadi lembut. Umumnya hati itu lembut, hati itu kada keras, ilmu mudah masuk. Mahafal ancap dapat. Mutolaah ancap ingat. Dapat ilmu ancap mau mengamalkan. Nah itu kalau hati itu lembut, kada keras. Wahazihil khamsatu, dan bermula ini yang 5 obat hati ini ma'khuzatun, yaitu diambil min kalamis sayyidil jalil, daripada kata as-sayyid al-jalil Ibrahim al-Khawas. Syekh Abdullah Al-Antaki ini mengambil ucapan Sayyid Jalil Ibrahim Al-Khawas. Kama dzakara, sebagaimana barang dzakara yang telah menyebutkan akan makna Nawawi oleh Imam Nawawi fit Tibyani di dalam kitab At-Tibyan. Wazada, dan menambahi ba'dhum oleh sebahagian ulama ala hadhil khamsah, atas ini yang 5. Ada lagi tambahannya kata sebahagian ulama, asya'a katsiratan, akan beberapa perkara katsiratan yang banyak. Lakin tetapi ba'duha, bermula sebahagiannya katsirah, yadkhulu masuk fiha padanya khamsah. 5 ini cukuplah sudah menjadi obat hati agar hati tadi lembut. Agar hati itu lembut, kada pemarah, kada pendendam, kada pendengki, kada penyarikan. Kemudian kalau nya lemah timbul kasih sayang, timbul peduli dan lain-lain. Khamsun hunna min dawa'il qalbi, bermula 5 perkara yang termasuk obat hati pertama. Obat hati yang pertama majalisatus shalihina, yaitu duduk bersama orang-orang saleh. Ai ahlil khair, yakni orang-orang yang baik-baik. Sekedudukan umpat majlis orang-orang saleh. Ai huduru majalisil wa'dhi, maksudnya hadir ke majlis nasihat. Wa akhbaris salihin, dan cerita-cerita orang-orang saleh, manakib dan sebagainya. Bagaimana orang-orang soleh itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadkhulu fi dzalik as-sumtu wal uzlatu minal khaidina fil batin. Wa yadkhulu, dan masuk fi dzalika, pada yang demikian itu, as-sumtu oleh berdiam, tidak berkata-kata. Nah, jangan berpandiran di majelisnya orang soleh. Maksudnya majalisatus sholihin itu maksudnya mendengarkan nasihat-nasihat orang soleh atau cerita-cerita orang-orang soleh. Wal uzlatu, dan menjauhi minal khaidina, daripada orang-orang yang membicarakan fil batili, di dalam kebatilan. Jadi hari-hari itu memperbanyak mengikuti majelis nasihat, majelis orang-orang soleh. Umpat majelis ilmu, umpat majelis ahlil khair, orang-orang baik. Karab sekedudukan dengan orang-orang baik, tapi syaratnya as-sumtu, diam. Jangan menilai. Menurutku guru ini sotem kurangnya, orangutan itu dari lagi. Nah kurangnya tahu, lebihnya kada tahu. Menurutku bagus saja sudah, cuman sotem lagi. Guru ini kurangnya, bini sehitungannya masih. Ngomong itu ya kekurangan
Aja guru Udin apa jatahnya 4 kali dia ambil rugi di sini. Ya kan? Jatahnya 4, ambil sauting bah rugi benar. Takbir. Jadi nyari lakiannya tanpa rimanya nah. Kan bersih kalau hati menduduk di majelis orang soleh. Tapi tadi asum tuh diam, hati jangan menggeritik di dalam hati. Husnuzon aja, ya husnuzon. Tujuan ngambil berkah. Kemudian supaya talinga itu tak isi nambah nasihat-nasihat yang baik, amalkan. Unzur maqala wala tanzur mankilah. Ambil pandang dengan apa yang disampaikan, wala tanzur, dan jangan memandang dengan orang yang dikatakan orang lain. Jadi modal amun hendak majalisatus sholihin itu menjadikan hati kita lembut, menjadikan hati kita makin dekat dengan Allah, makin penyabar, makin takutan lawan Tuhan, makin penyayang lawan keluarga, makin penyayang dengan orang lain. Modalnya satu, tulaki majelis orang-orang soleh karap-karap dan berdiam. Nah itu mun bertamu mama ke wadah guru atau bertamu, jangan seorang nang berkisah, tolak ke guru hair umpamanya guru kita, dengarkan aja fatwa sidin, dengarkan menghadap ke guru tadi, mendengarkan apa aja ujar guru. Jangan guru berkisah hanya berkisah juga di higal awang. Guru berkisah nion aja berkisah pinang, nggak ada nyambung lagi. Nah itu amunnya asumtu, ya majalisatus sholihin yang dimaksud itu diam. Nah, mengarapi tulak ke majelis orang-orang soleh, mendengarkan nasihat-nasihat daripada ahli khair, orang-orang yang baik, itu termasuk melembutkan hati, termasuk menenangkan jiwa. Itu yang pertama, obat hati yang keras. Yang kedua yang membuat menjadi obat hati yang keras, wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Nah, membaca Al-Qur'an bitadabburi fil makna, dengan memikirkan pada makna. Bila terasa hati keras, apa tadi, hati terasa kajong, dipusuti lawan Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung daripada godaan syaitan, baik jin maupun manusia. Ar-rajim, syaitan yang terkutuk. Udah berlindung dari Allah, kada ada lagi itu ditakutankan minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu dibacain. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jadi orang itu sama pada baca Quran, sama pada mengaji, tapi isinya lain. Nang isi yang dimaksud itu yang sampai ke hatinya itu lain. Membaca sama, tapi yang masuk ke hatinya itu lain. Nah itu membedakan antara orang alim lawan orang jahil itu. Jadi dibacain Al-Quran itu, dibacain, diwiridkan, ya barang nang dapat sehalaman kah tandai,
Isok lanjut pulang, baca pulang. Tapi amun Quran kada suah diperhatikannya karas hati. Karas. Kita dia bila hati karas tuh ditampilin gak ada menagurnya. Hati karas. Coba tarai barang tuh karas. Tampilin tarai. Kada menagurnya. Kita gantung arah pikiranmu aja. Bila pikiranmu ke bawah ya itu iya toh. Bila pikiran ke atas ya ke atas. Itu dua sudah. Pertama majalisatus sholihin, yang kedua membaca Quran dengan tadabbur, mengangan-angan maknanya. Apalagi kalau umpat mengaji tafsir jalan lain bang. Jadi nang dibaca itu mengerti. Yang ketiga wa ikhla'ul batil. Yang ketiga mengosongkan batin. Ini termasuk perkara yang mengobati hati yang karas. Yang ketiga mengosongkan batin. Arti mengosongkan batin bita'atil qalili, dengan membiasakan yang sedikit minal halali daripada yang halal. Itu maksud ikhla'ul batin, mengosongkan batin. Membiasakan yang sedikit itu termasuk mengobati hati karas juga. Makan kada bertambah, berbiasakan. Itu ngarannya ta'atul qalil, membiasakan yang sedikit. Jadi ada orang balatih jadi orang susah. Nah, itu bujur kan. Tapi kau kadang-kadang itu kan kelas pertama. Kelas kedua balatih jadi orang sugih, itu kelas 2. Kelas 1 balatih jadi orang susah. Kelas 2 balatih jadi orang sugih. Ya kan? Jadi mumpung lagi susah ini, nikmati bujur-bujur. Mana Bang Eri, mana? Ada Bang Eri? Kadada ujar Bang Eri kayak itu lagi susah, nikmati kesusahan bujur-bujur. Kayak namun sudah sugi minta susah kada kawan lagi. Ya kan? Amun sudah sugi minta susah kada kawan lagi. Cuman ini jarang banget. Yang karap itu kan susah. Hendak sugi, amun sugi hendak susah jarang kalau. Tapi amun sudah bagiannya jadi orang sugi, menghabiskan harta itu kada kawa habis. Ya kan? Menghabiskan harta kada kawa habis. Jadi nikmati lagi susah. Yang lagi sugi nikmati lagi sugi. Yang kawinan nih sudah nikmati sudah kan, nang bujangan nikmati lagi bujang. Jangan tabalik nang bujangan iri benar lawan nang sudah kawin. Nyamannya aja hujan-hujan kayak gini nah. Ada kawan berpanggil ya. Hujan nang bujangan, hujan nang udah begini nyamannya aja yang bujangan anak kemana-mana kawa behirian. Jadi bila inya bujangan nikmati. Kenang sudah kawin kali. Anak nuntut ilmu tuh lah bujangan nih nyaman benar sudah nuntut ilmu aja harus. Taramu sudah kawin.
hafal terus beberes habis, ya kan? Jadi nikmati, lagi bujangan ini nikmati. Hafal banyak dulu. Kenapa sudah kawin kali? Ya dasar hari. Sudah kawin kali. Bujangan aja kali. Apalagi sudah kawin. Akbar. Paham aja. Nah, membiasakan yang sedikit kekonaah dengan yang sedikit itu termasuk apa tadi mengobati hati. Fa'in akala, maka jika makan oleh seseorang al halala, fa inna aklal halali gitu. Fa inna aklal halali, maka sesungguhnya makanan yang halal itu ra'sul kulli, yaitu pokok semuanya. Ra'sul kulli yaitu pokok semuanya. Bila orang membiasakan ke yang sedikit, maka ia kada mau melirik kepada yang banyak. Artinya kemungkinan temakan yang haram itu kurang. Kenapa orang sanggup menyuntan duit? Kenapa? Karena yang ada pada dirinya kada cukup. Kenapa orang sanggup menyuntan hintalu? Karena hintalunya kada cukup. Ya kan? Karena merasa kada cukup dan kada terbiasa dengan yang sedikit, duanya aja. Nah, lalu merembet kepada yang haram. Tak ambil hintalu kah? Wah. Betul. Nah, itu karena kada terbiasa sedikit, lalu merembet kepada yang haram. Maka sesungguhnya makanan yang halal itu ra'sul kulli, yaitu pokok semuanya. Semuanya itu. Li'annahu yunawwirul qalba. Li'annahu, karena bahwasanya makanan yang halal yunawwiru yaitu menjadi penerang, menyinari oleh dia makanan halal al-qalba, akan hati. Fatanjali maka jadi sebab jelas mir'atul basirati, oleh cerminnya hati. Mir'atul basirati, oleh cerminnya hati. Cermin hati yang diumpamakan kayak cermin bersih. Kalau kita bercermin itu bersih hati itu, nah. Minas soddai, daripada karat-karat. Al-murithi, yang menimbulkan lil qaswati, bagi kerasnya hati. Hati itu berkarat, kada bersih. Wafil haditsil marfu', dan yaitu terdapat pada hadis marfu', salah khisalin, bermula 3 tingkah laku. Turisu yaitu akan mewarisi oleh dia salah khisal al-qaswata, akan keras fil qalbi, di dalam hati. Yang pertama hubbut ta'am. Hubbut ta'am, apa maknanya? Suka makan. Waktu makan, makan. Waktu belajar, makan. Waktu guring, makan. Bangun guring, makan. Waktu dalam jamban, makan. Di dalam hadis marfu' dikatakan 3 ini penyebab hati keras. Pertama hubbut ta'am, suka makan. Ada nang santri umpamanya itu, maksud santri itu kan beretaan santri. Maksudnya itu nang tahu
adabnya tuh nah, mana tangan kiri meminum es plastik, berjalan pulang kayak kambing tau. Nah, berjalan, ada namanya bola, kerupuk di tangan kanan, es tangan kiri, minum sambil buka. Oh mah bujur banget kayak kambing. Padahal tahu sudah adabul akli, adab makan. Pertama yang bisa mengolah hati harus hubbut ta'am, suka makan. Wa hubbun naum, yang kedua suka guring. Malam jam guring. Kena orang bewirit guring, mbah bewirit guring pulang. Masuk ke kelas guring pulang. Orang sembayangannya buat ke dalam jamban, guring pulang di jamban. Belajaran pagi guring, belajar patang guring, belajar malam itihad, guring pulang itihad pada jaya. Pokoknya hubbun naum, di mana tak anda kepala guring, kada tahu hintalo kelihatan. Guring loh, paham pikiran besangangan hintalo. Guring aja pikirannya. Jelas pulang tuh. Cakapan kenal gitu. Halus. Nang parah mana? Nang higanya tahu mungul bandar juga ya Allah. Nang higanya mungul bandar, masya Allah. Ya apakah? Apalagi hendak menolongi kawan gugur atas nior udah. Gaya nang maniup kada mau, jadi kan? Kada mau menutupi aib orang lain gitu. Ayo lanjut. Hubbun naum, suka gue. Yang ketiga, aku kada suka makan kada suka guring kada. Yang ketiga hubbur rohah, suka kesenangan. Yang difikirkannya main aja, kayak apa supaya nyaman aja. Nah itu termasuk yang mengeraskan hati. Udah, 3 sudah yang disebutkan perkara yang bisa melembutkan hati. Pertama, majalisatus sholihin, karab-karab duduk dengan orang soleh. Yang kedua, membaca Quran. Yang ketiga, wa ikhla'ul batin, membiasakan diri dengan yang sedikit daripada yang halal. Amun yang haram itu jangan kan sedikit, jangan dibiasakan. Ini yang halal dibiasakan sedikit. Berapa sudah? 3. Yang keempat yang menjadi pelembut hati, obat hati yang keras, wa qiyamul laili, dan sembahyang malam. Ai sholatun nafilati, yakni sembahyang sunnah. Ba'dal istaiqadhi, setelah bangun, minan naumi, daripada tidur. Ini termasuk perkara yang melembutkan hati yang keras. Sholat sunnah setelah bangun dari tidur. Kadang hadang azan bang, bangun, habis itu sembahyang, habis itu tafakur, baca wirid. Nah ada apa mengaji kah? Bangun nah, Iba bangun, usolli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, ya Tuhanku, ini hambamu datang kepadamu di saat orang lain belum bangun. Nah sombong dah. Ada satu orang bangunan udah ini manggap kada orang bangun dia nyampang. Bangunan aja orang, mungkin orang yang kada bangun tuh tolak malam tadi ya kan.
Jadi sama aja walau juga. Angkat aja tangan, ya Allah, aku ini kan dapat orang baik, banyak orang baik pada aku lagi, cuman aku ini hanya berharap kepadamu. Nah, berharap apa aja Tuhan? Satu, aku ini nak kawin Tuhan ya ganal dah. Itu pikirkan aja pian. Aku ini bingung dah tahu lagi nah. Ya Tuhan. Nah minta ke Allah kalau kada percaya. Coba tarai. Hah. Ini bujuran. Ini anak dapat ilmu banyak nih ya Allah. Aku ini kenapa ya Allah mondok udah 3 tahun tapi umur aja masih. Ada kayak kekawanan tuh. Umur aja masih. Bingal iya aku nih ya Allah. Lambat pendapatan iya juga, pengulir iya juga. Allahumma rizukni. Kenapa? Ya Allah beri aku rezeki. Kenapa tuh? Ilmu yang manfaat. Beri aku rezeki ilmu yang banyak, yang manfaat, yang bisa menyenangkan kedua orang tuaku, baik di dunia maupun di akhirat, yang bisa menyenangkan Nabiku Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya minta lawan Tuhan di malam hari kan. Mungkin kada bisa minta cuma ngaji aja, baca Quran sampai menjelang azan. Berduduk kayak di masjid itu lah. Berduduk aja sampai azan, ya kan? Sampai orang azan, mbah azan, sholat qobliyah subuh. Nah itu mau tarang hati tuh. Munnya sudah tarang, amunnya sudah lembut, ilmu ancap masuk. Yang kelima, perkara yang membuat hati lembut, wat tadarru'u 'inda sabah. Merendahkan diri ketika dekat waktu subuh, bukan guring ya. Merendahkan diri ketika dekat waktu subuh. Jadi habis qiyamul lail tadarru. Nah, tadarru 'inda sabah. Apalagi yang ada jadwal jaga malam, untung kan bisa qiyamul lail, bisa tadarru, bawa mandi, mandi bersih-bersih bersabun macam-macam. Ambil baju paling harat, ambil sejadah, ambil surban, ampar, usolli sunnat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sembahyang, habis sembahyang ambil Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nang itu nang bisa ya. Baca ya. Dalam hati mengharap ya Allah baguskan bacaan Quranku. Pahamkan aku nahu sorof nina. Bisakan baca kitab. Nah sampai merendah diri lawan Tuhan ya Allah. Amun kada anugerahmu kada bisa aku kayak gini. Mun kada hidayahmu kada bisa aku kayak gini. Mun kada taufikmu kada bisa kayak gini. Ya Allah. Iya kan? Tapi ingatkan tuh jangan makanan dijaga dulu, pakaian dijaga, jangan saraba pakai, jangan yang haram haram. Nah kayak itu caranya tuh nah, di sembahyang tadi istighfar, kan sudah dibagi aja wiridnya, sholawat dibacain. Habis tahajud tuh sampai ke subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, baca Quran kawa di situ, baca sholawat kawa, menghafal kawa juga, sama aja. Pahalanya sama semuanya itu. Kenapa maulah hati tadi lembut? Li'annahu inda qurbihi, dekat waktu subuh tuh nah. Dekat waktu subuh, jangan nunggu santai dulu, nunggu orang azan hanya tulak. Ya. Kamu ada di mana kah? Di masjid boleh, di kamar boleh, hampar sejadah, habis tahajud istighfar. Ya, tadarru, merendahkan diri walau 5 menit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah di kamar kah, di masjid kah, di rumah kah, di mana kah. Nah kayak itu tuh diamalkan. Ay tadarru'ul baki, merendahkan diri, al baki, orang yang menangis, fi awakhiril laili, di penghujung waktu malam.
menangis rindu lawan Tuhan, menangis minta ampun banyak berbuat dosa. Wah untung banarnya kawa menangis sebelum sembahyang subuh, hati bersih benar. Namun kawa menangis sebelum sembahyang subuh itu. Li'annahu karena bahwasanya waktu sobah, ya, inda sobah itu tajalliyati, waktu tajalliyati yaitu waktu tajalliyat wa nuzulir rahmat dan turunnya rahmat. Nah, waktu sebelum subuh itu waktu tajalliyat dan waktu diturunkan Allah kasih sayang. Wazada dan menambahkan ba'duhum oleh sebahagian ulama kasratal istighfari, dengan banyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kayak itu kan? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Yang khusyuk membacanya itu ingat seorang banyak salah. Seandainya betul pun karunia Allah. Wa dzikral maut dan mengingat-ingat mati. Ya Allah, umur ni kada bebau. Nang anom mati. Lakian mati. Binian mati. Orang tua mati. Tua banget makinnya. Ingat mati. Jadi siapnya toh bila subuh karaka itu toh zikrul maut tadi itu maka bersiap akan mati. Jadi amunnya sudah kayak itu tuh otomatis hati lembut, siang kada wani berbuat maksiat. Sudah. Kata ba'duhum lagi wa ziyaratal kuburi dan ziarah ke kubur. Ziarah ke kubur itu apa? Mu'tabiran, hal keadaannya mengambil i'tibar, pelajaran. Bihali sukanihi, dengan keadaan penghuninya kubur. Wa musyahadataman tadi ya, itu termasuk juga melembutkan hati juga ziarah kubur, tapi mu'tabiran bihali sukanihi, mengambil pelajaran daripada keadaan penghuni kubur. Dulu inya kawan bermain, dulu kawan bertaburan, dulu kawan berkelahi. Wah ini apa ada telah berpulang ke rahmatullah. Beda lagi orangnya. Sapana takutan lawan hantu ayo. Kayaknya jadi hantu juga. Takutan lawan pocong, kayaknya jadi pocong juga, ditanam sorangan di padang hantu saja. Ditanam di situ itu ke kanan pocong, tapi pocong. Anak buka pas bercermin seorang pocong juga. Tentu ditafakuri. Ya, ingat-ingat bahwa ada masanya tuh. Assalamualaikum ya ahlul kubur wa inna insyaallah bikum lahikun antum lana salaf wa nahnu lakum tabah. Ya kan? Engkau salaf berdahulu wa nahnu lakum, dan kami bagi kalian, karena tabak mengikut juga. Jadi pas lalu kuburan, assalamualaikum ya ahlul kubur, mudah-mudahan keselamatan atas kalian penghuni kubur. Kemudian apa tadi? Wa inna insyaallah bikum lahikun antum lana salaf wa nahnu lakum tabak. Itu zikral maut. Wa ziyaratal kubur mu'tabiran bihal wa musyahadatan man fin naz'i, dan menyaksikan orang fin naz'i
yang sedang dicabut nyawa, sakaratul maut, dan menyaksikan orang yang sedang dicabut nyawa, sakaratul maut. Nah, ini 5 perkara yang 5 solusi yang menjadikan hati yang keras menjadi lembut. Ya kan? Pertama apa tadi? Majalisatus sholihin. Khamsun hunna min dawa'il qalbi. Majalisatus sholihin. Wa qiraatul Qur'an wa ikhla'ul batin. Terus wa qiyamul laili at-tadarru 'inda as-sabah. Mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala hati yang lembut, hati yang bersih, hati yang terang, diberikan Allah memandang kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati kita memandang kekhusyuan kepada Sayyidil Wujud Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Diberi Allah hidayah dan taufik mengamalkan apa yang kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.